Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Islam bagi alam semesta. Tetap konsep yang kita pelajari, bentuk-bentuk rahmat Islam, perkembangan Islam di dunia berkembang di beberapa benua, masa kemajuan peradaban Islam di dunia, Islam adalah rahmat dalam Al-Quran. Ilmuwan atau cendekiawan, para imam zaman lampau membuktikan bahwa Islam merupakan rahmat dalam alam semesta. Syekh Arsyad Al-Banjari, Nubatutah dari Maroko, Afrika Utara. Ada juga cendekiawan yang lain, Imam Al-Bukhari, berasal dari Bukharot atau daerah komunis Rusia, Uni Soviet zaman dulu. Atau Imam Al-Ghazali, berasal dari daerah Ghazal yang berada di Persia atau Iran zaman hari ini. Atau ada juga Laksamana Cheng Ho, yang dalam perjalanan yang sangat terkenal mengenai Nusantara. Ada juga Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Yang menarik, kenapa nama tempat mereka selalu dinasbihkan kepada nama mereka, seakan-akan ini adalah pesan kepada kita generasi muda. Wahai para pemuda, sesungguhnya Islam sudah sampai ke negeri kami dengan aman, sebagaimana rahmat lil alamin. Sejarah peradaban umat Islam dari periode klasik hingga modern mengalami masa-masa pasang dan surut. Berdasarkan teori periodisasi dari Harun Nasution, masa-masa kejayaan peradaban umat Islam berada pada awal periode klasik, antara tahun 650 hingga 1000 Masehi. Pada masa tersebut terjadi ekspansi dan integrasi penyatuan wilayah. Ada perbedaan antara ekspansi dengan penjajahan. Apa perbedaannya? Ekspansi adalah futuhan atau pembebasan, bermakna membuka akal yang tertutup oleh kekufuran, membebaskan wilayah dari penjajah lain. Ekspansi adalah ajakan untuk memeluk Islam atau melindungi wilayah dalam naungan Islam. Sedangkan penjajahan, eksploitasi atas pihak yang dijajah, menghalalkan segala cara, dan mengalami kerusakan pada daerah yang dijajah. Jadi ada tahapannya. Yang pertama, mengajak ke dalam Islam dengan cara damai, dan jika tidak menerima Islam, maka diberikan pilihan lain, masuk ke kekuasaan Islam dan membayar jizyah. Maka perang adalah pilihan terakhir. Sedangkan bagian kedua dari periode klasik adalah tahun 1000 sampai 1250 Masehi, adalah masa mulai munculnya benih-benih perpecahan meskipun masih mengalami kejayaan. Perkembangan Islam di berbagai benua. Kita mulai dari benua Asia. India. Islam menyebar di India melalui peranan kekuasaan. Kekuasaan pertama, dinasti Ghaznawiyah. Dinasti Ghaznawiyah muncul pada tahun 977 Masehi. Kerajaan Islam yang menguasai wilayah Khorasan, Afghanistan, dan India Utara. Kerajaan ini pertama kali dipimpin oleh Nasir ad-Daulah Sebuktigin, gubernur atas nama dinasti Samaniyah. Pada masa kekuasaannya, dinasti ini menghancurkan berhala-berhala, mengganti kuil menjadi masjid, dan berjaya selama lebih dari 200 tahun. Setelah Sebuktigin meninggal, ia digantikan anaknya Sabaktakin. Di bawah pemerintahannya, Sabaktakin menguasai daerah Siawar, Kabul, dan India bagian utara. Beliau mengembangkan agama Islam dan ilmu pengetahuan. Kerajaan berikutnya, Kerajaan Ghazni. Kerajaan Ghazni didirikan oleh Aliuddin Hudain bin Husain Toskoh, lereng gunung Afghanistan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Muhammad Abdul Muzaffar bin Husain al-Ghazi. Beliau memberi kemerdekaan orang-orang Hindu dan berbuat baik terhadap para budak-budak. Kerajaan Mamalik. Raja dari budak belian ini menyebarkan agama Islam di India. Beliau mendirikan masjid raya di Delhi yang diberi nama Al-Jami dan menara yang tinggi dengan nama Qutub Manar, sekarang menjadi objek wisata.
Kerajaan keturunan Khilji. Kerajaan ini berdiri setelah menaklukkan kerajaan Mamalik dan sultannya bernama Alauddin dari Afghanistan. Beliau tidak lama memerintah karena muncul kerajaan baru dari keturunan Taghlaq dari Turki. Kerajaan Taghlaq. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir di India sebelum datangnya bangsa Mongol. Di antara perajanya ialah Muhammad bin Taghlaq dan Firuz Shah. Setelah kerajaan Taghlaq berdiri, kemudian berdirilah kerajaan Mongol Islam di India dengan raja-rajanya antara lain Babur, Humayun, Akbar Agung, Cikangir, dan Shah Jihan. Yang mencapai puncak kejayaannya, Shah Jihan membangun bangunan monumental Taj Mahal di Agra sebagai penghormatan kepada permaisurinya yang cantik dan dicintainya, dan pembangunan Taj Mahal menelan waktu selama 22 tahun dengan tenaga 20.000 orang. Jadi, di India pernah terjadi kejayaan Islam. Meskipun begitu, hingga sekarang umat Islam di India tetap sebagai warga minoritas. Dan banyak objek-objek monumental Islam di India dijadikan objek wisata. Pakistan. Pakistan merupakan negara yang memisahkan diri dari India. Pada abad ke-13 sampai dengan ke-15, agama Islam berkembang dengan pesat di India dengan bukti adanya kerajaan-kerajaan Islam di India dan bangunan-bangunan tempat ibadah dan arti penting negara ini dalam sejarah dan perkembangan Islam. Di samping tentunya memiliki peran dalam hal politik dan perang pengembangan dan filsafat di dalam keislaman. Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah masuk ke Kabul, dan pada tahun 870 Masehi, Islam telah mengakar ke seluruh negeri Afghanistan. Perkembangan Islam di Afghanistan berjalan dengan pesat, tidak ada hambatan dengan bukti penduduk Afghanistan 99% beragama Islam. Ulama-ulama terkenal yang lahir di Afghanistan antara lain Ibnu Hibban al-Basti, Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, dan penggerak pan-Islamisme Said Jamaluddin al-Afghani. Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Cina abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Agama Islam masuk ke Tiongkok atau Cina melalui perdagangan darat dan laut yang disebut dengan Jalur Sutra. Adapun pertama kali terjadinya penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang. Haji Muhammad Yusnusi Malingji adalah salah satu pemimpin Islam di Cina yang pernah berkunjung ke Indonesia. Beliau Imam Besar Chin Chen Jixi, Masjid Agung di RRC Tengah, salah satu 8 masjid terbesar di Cina. Masjid tersebut dibangun pada tahun 1300 tahun yang lalu, perpaduan khasanah arsitektur Islam dan Cina, dan mampu menampung sampai 8.000 jamaah. Menurut Yunusi, jumlah umat Islam di Tiongkok sekarang sekitar 20 juta. Agama Islam di Cina dapat berkembang dengan pesat, meskipun negara itu menganut komunis. Dan tentunya, isu yang paling terkenal adalah Muslim Uighur. Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura sekitar 15% dari jumlah penduduk, yaitu 476.000 orang Islam. Sebagai pusat kegiatan Islam, ada sekitar 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuklah MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand melalui Kerajaan Pasai, Aceh. Ketika Kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, mereka dikeluarkan dari tawanan, dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand, sehingga mereka menyebarkan agama Islam. Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas Force tahun 1775 Masehi, orang Arab yang mula-mula masuk Pulau Mindanao, Filipina adalah mubalik yang bernama Kubungsuan pada abad ke-15 Masehi, sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Said Abdul Aziz, Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Muslim di Filipina adalah minoritas, dan nasib mereka sekarang sangat memprihatinkan, seperti nasib Muslim di Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar, karena adanya gangguan dan pembasmian pihak-pihak yang memusuhinya. Malaysia. Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka.
Kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama, Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar Shah dan penyiaran Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Shah. Sultan suka menyambung tali persahabatan silaturahim dengan kerajaan lain seperti Siam, Majapahit, dan juga Tiongkok. Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan. Bahkan, agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut, telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Masjid-masjid banyak didirikan umat Islam di Brunei, menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera sesuai dengan namanya Darussalam, negeri yang damai. Perkembangan Islam di benua Afrika. Secara umum, Islam memasuki Afrika sejak masa-masa awal kelahirannya. Kemudian, Islam pun berkembang dengan mudah di kawasan tersebut. Untuk melihat perkembangan Islam di benua Afrika, berikut ditampilkan beberapa negara di wilayah tersebut. Ada Habasyah, Ethiopia, Mesir, dan pantai utara Afrika. Ethiopia. Ketika kaum muslimin di Mekah mendapatkan penganiayaan dari kafir Quraisy yang kian hari kian meningkat, maka pada suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, berhijrah ke Habasyah, Abyssinia. Karena di Habasyah, Ethiopia, tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahnya. Nah, di sini akhirnya mulalah umat Islam berhijrah pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian. Proses hijrah ini berjalan dengan lancar dan disambut hangat oleh Raja Habasyah tersebut yang ketika menjelang akhir hayatnya masuk agama Islam. Dan Islam sejak itu mulai tumbuh dan berkembang di sana. Mesir, negeri yang terkenal dengan Fir'aun ini, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada di bawah kekuasaan Bizantium Romawi Timur. Masyarakat Mesir sangat dilanda perpecahan dan pertentangan antara berbagai mazhab dan aliran agama Nasrani. Itu semua antara lain disebabkan buruknya administrasi pemerintah Bizantium, perlakuan kasar para penguasa Bizantium terhadap orang-orang Mesir, dan adanya beban ekonomi yang sangat berat atau pajak yang harus ditanggung oleh penduduk lokal demi kejayaan Imperium Romawi Timur. Akhirnya menyebabkan umat Islam yang dipimpin oleh Panglima Perang Amr bin As dapat memukul pasukan pertahanan Bizantium daerah demi daerah jatuh ke tangan pasukan muslimin, mulai dari Pelusium, Hierapolis, sampai Alexandria. Setelah mendapatkan kemenangan yang paling gemilang, Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Dan setelah resmi menjadi gubernur di Mesir, Amr bin As berusaha untuk memajukan Mesir di berbagai bidang. Di antaranya sebagai berikut. Kota Fustat dibangun dan dijadikan ibu kota sebagai pengganti kota Iskandaria, mengembalikan keamanan dengan menumpas semua kekacauan persatuan bangsa Kopti dengan bangsa Arab sekalipun berlainan agama, masih memakai peraturan pemerintahan yang dibuat oleh bangsa Romawi Timur. Jabatan Qadi dipegang oleh Amr sendiri sampai tahun 23 Hijriah. Mendirikan masjid, membuat tempat ukuran air sungai Nil di Halwan untuk mengetahui pasang surutnya air sungai. Afrika Utara. Pada tahun 23 Hijriah, tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara. Pada bulan Oktober 647 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan mengizinkan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah memasuki wilayah Bizantium di Afrika Utara. Atas dasar inilah maka kaum muslimin membentuk pasukan di bawah pimpinan tokoh-tokoh terkemuka. Di bawah pimpinan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah tersebut, umat Islam dapat mengalahkan tentara Romawi, Eropa, dan barbar di bawah pimpinan Gregorius. Dan pada tahun 665 Masehi, di bawah kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, umat Islam dapat menguasai Gerula dan Banzar. Setelah itu mulailah agama Islam tersiar di kalangan bangsa Afrika Utara. Dalam perkembangan selanjutnya, di bawah Gubernur Musa bin Nusair dari Afrika Utara, berkembang ajaran Islam ke Andalusia, Eropa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 710 Masehi atau 91 Hijriah pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Islam berkembang di benua Amerika. Menurut beberapa pakar sejarah dan arkeologi, Islam masuk ke Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kakinya di sana. Berdasarkan penentuan berbagai bukti dan catatan sejarah, para pakar tersebut memperkirakan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian sejak tahun 900 Masehi. Semakin berkembangnya agama Islam, muncul sesuatu kekuatan Islam, yakni Black Muslim. Sesuai dengan namanya, banyak pemikir orang-orang yang berkulit hitam, Black Muslim, didirikan oleh Elijah Muhammad di Chicago. Islam berkembang di benua Eropa.
Perkembangan Islam di benua Eropa dibatasi pada beberapa negara. Keberadaan Islam di Eropa yaitu Andalusia, Spanyol, Rusia, dan juga Inggris. Andalusia. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, Andalusia dipimpin oleh Amir, Gubernur, di antaranya adalah putra Musa sendiri, yaitu Abdul Aziz. Runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dengan berdirinya Daulah Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Abdul Abbas As-Saffah yang berpusat di Baghdad, yang menyebabkan seluruh keluarga kerajaan Bani Umayyah ditumpas. Namun, salah seorang keturunan dari Bani Umayyah yaitu Abdul Rahman berhasil melarikan diri dan menyusup ke Spanyol Andalusia. Di sana, dia mendirikan kerajaan Bani Umayyah yang mampu bertahan sejak tahun 756 hingga 1065 Masehi. Kondisi masyarakat Spanyol sebelum Islam, mereka memeluk agama Katolik. Dan sesudah Islam tersebar luas, tidak sedikit dari mereka yang memeluk agama Islam secara sukarela. Keberadaan kerajaan Islam di Spanyol merupakan perantara sekaligus obor kebudayaan dan peradaban di Eropa. Ilmu pengetahuan kuno dan filsafat ditemukan kembali. Di samping itu, Spanyol menjadi pusat kebudayaan karena banyaknya para sarjana dan mahasiswa dari berbagai pelosok dunia berkumpul menuntut ilmu di Granada, Cordoba, Sevilla, dan Toledo. Di kota-kota tersebut banyak terlahir ilmuwan-ilmuwan terkemuka. Islam berkembang dengan pesat di Spanyol hingga kemunduran Islam di Berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol di bawah kekuasaan Khalifah Sulaiman diganti oleh dinasti-dinasti Islam kecil seperti Al-Murabitin, Al-Muhaddis, dan kerajaan Bani Ahmad setelah 8 abad umat Islam menguasai Andalusia pada tahun 898 Hijriah atau 1492 Hijriah. Raja Abdullah menyerahkan kunci kota Granada kepada Ferdinand, pemimpin kaum Salib, yakni selanjutnya beliau menduduki istana Al-Habra, di mana sebelum itu Khalifah Abdullah bersedia menandatangani perjanjian yang terdiri dari 72 pasal. Di antara isinya antara lain Ferdinand akan menjamin keselamatan jiwa keluarga Raja Bani Ahmad, demikian pula kehormatan dan kekayaan mereka. Dalam pada itu, kemerdekaan beragama pun akan dijamin terhadap kaum muslimin yang tinggal di Andalusia. Akan tetapi, di kemudian hari perjanjian tersebut diingkari oleh Ferdinand sendiri dan malah mendesak semua pasukan Raja Abdullah untuk masuk Kristen, jika menolak diusir dan harta bendanya disita. Penipuan ini dikenang dalam sejarah dengan istilah Aprilmo. Dan tapi sekarang Islam sudah berkembang di Spanyol. Rusia. Sampai akhir abad ke-10 Masehi, orang-orang Rusia masih menyembah berhala. Rusia jatuh di tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik sampai permulaan Khalifah Sulaiman. Pada saat itu, Qutaibah mampu meluaskan penaklukan ke semua negeri yang terletak di dua sungai Jihun dan Sihun. Qutaibah juga berdakwah kepada penduduk untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Karena kebijaksanaan Qutaibah, maka banyak penduduk negeri itu masuk agama Islam. Keberhasilan Qutaibah dimulai tahun 86 Hijriah sampai 91 Hijriah dan dapat menguasai semua negeri ini sampai mendekati perbatasan Cina. Qutaibah berhasil mendirikan masjid besar di Bukhara yang dinamakan Jami' Qutaibah. Ia mengirim para ahli fikih ke rumah-rumah rakyat untuk mengajarkan ajaran Islam dan membolehkan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa yang dikenal daerah tersebut. Dan di sini melahirkan imam besar yang sangat terkenal dengan riwayat hadisnya Imam Bukhari yang berasal dari Bukhara, Rusia. Pasca runtuhnya rezim Bolshevik yang anti agama pada tahun 1991, umat Islam Rusia bangkit kembali setelah hampir 3/4 abad di bawah tekanan. Kebangkitan umat Islam di Rusia terlihat dari tingginya animo menunaikan haji dan umroh, minat mempelajari Al-Quran, serta peningkatan jumlah jemaah dan masjid. Pada tahun 2008, lebih dari 32.000 Muslim Rusia menunaikan haji. Diperkirakan sebanyak 7.000 masjid berdiri di seluruh Rusia. Sementara ketika komunis tumbang hanya ada 100 masjid. Moskow dengan sekitar 2,5 juta muslim menjadikannya sebagai kota dengan penduduk muslim terbesar di Eropa. Saat ini diperkirakan 18% dari total penduduk atau 25 juta warga Rusia memeluk agama Islam. Melihat perkembangan yang demikian pesat, sebagian pakar memprediksi bahwa tahun 2050 Rusia akan menjadi negara Islam terbesar di Eropa.
Inggris. Inggris termasuk salah satu negara yang cukup bagus perkembangan Islamnya. Hal ini didukung dengan pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Sejak itu, Inggris mempunyai Universitas Cambridge dan Oxford. Nozabares, salah satu tokoh utama yang amat berjasa dan aktif dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam. Dan di sini, di Inggris, wali kota London orang Islam. Bahkan, di beberapa stadion di Liga Inggris juga menyediakan masjid untuk sholat untuk umat Islam. Berikut beberapa organisasi Islam yang ada di Inggris. Di pusat kota London dibangun Central Mosque, Masjid Agung yang selesai pembangunannya pada tahun 1977, terletak di Regent Park dan menampung mampu 4.000 jamaah, dilengkapi perpustakaan dan ruang administrasi serta kegiatan sosial. Di samping itu, orang-orang Islam Inggris juga membeli sebuah gereja seharga 85.000 pound sterling di pusat kota London yang akan dijadikan pusat pendidikan ilmu agama Islam. Pemeluk agama Islam di sini selain bahasa Inggris sendiri juga imigran Arab, Turki, Mesir, Siprus, Yaman, Malaysia, dan lain-lain yang jumlahnya hampir 1,5 juta orang menurut catatan Union of Muslim Organization. Dan di sini agama Islam merupakan agama nomor 2 setelah Kristen. Al-Quran pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Robert Cotton yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kemudian kamus Arab Inggris pertama disusun sarjana Inggris A.W. Linus. Di negara ini juga pada tahun 1985 muncul seorang wali kota muslim yang bernama Muhammad Ajib di Stanford, Inggris. Dan sejak itu masyarakat muslim dan mahasiswa Universitas Oxford mendirikan pusat kajian Islam. Australia. Islam berkembang di benua Australia. Pengunjung awal Australia adalah muslim dari Indonesia bagian timur. Mereka membangun hubungan dengan daratan Australia sejak abad ke-16 dan 17. Jumlah umat Islam Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1947 hingga 1971. Hal ini terjadi terutama karena ledakan ekonomi pasca perang yang membuka lapangan kerja baru. Banyak Muslim Eropa, terutama dari Turki, untuk memanfaatkan kesempatan ini. Muslim Australia sangat majemuk. Pada sensus 2006 tercatat lebih dari 34.000 Muslim di Australia. Selain imigran dari Lebanon dan Turki, negara muslim lainnya adalah Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Irak, serta Indonesia. Dan hingga hari ini kebangkitan Islam terus meningkat. Masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Berbagai cabang keilmuan yang berkembang masa-masa tersebut beserta para tokohnya. Contoh, beberapa ilmuwan beserta pencapaiannya di bidang keahlian masing-masing. Yang pertama, kemajuan intelektual. Para ilmuwan muslim pada umumnya menguasai lebih dari satu bidang keahlian, sehingga karya mereka juga menghiasi berbagai bidang keilmuan. Ibnu Sina, di samping ia dikenal sebagai bapak kedokteran dunia karena kepakarannya di bidang itu, ia juga seorang filsuf yang banyak mewariskan karya ilmiah serta Al-Insaf yang memuat 28.000 masalah filsafat yang ditulis hanya dalam waktu 6 bulan saja. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan cara kita dalam menuntut ilmu. Biasanya kalau Anda nanti sudah lulus SMA akan menyambung kuliah, dan kuliah hanya satu jurusan. Nah, tentunya banyak pencapaian-pencapaian yang bisa kita teladani. Bidang yang pertama, bidang filsafat. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah, yang dilahirkan di Zaragoza, Andalusia. Ada juga seperti Al-Farabi, Ibnu Sina di timur, dengan karya monumentalnya adalah Tadbir Al-Mutawahhid. Tokoh utama berikutnya adalah Abu Bakar Ibnu Tufail, penduduk asli Wadi Ash, Granada. Ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafatnya sangat terkenal adalah Hayy Ibnu Yaqhan. Tokoh lainnya adalah Ibnu Rushd dari Cordoba. Ia selain filsafat juga ahli fikih dengan karyanya Bidayah Al-Mujtahid. Ada juga Al-Kindi dan Imam Al-Ghazali. Di bidang kedokteran. Bidang kedokteran mengalami kemajuan yang luar biasa. Banyak pakar kedokteran terlahir di berbagai wilayah Islam.
Seperti tadi, Ibnu Sina atau di barat dikenal dengan Avicenna adalah tokoh paling terkemuka di bidang kedokteran. Di samping sebagai filsuf, beliau mewariskan sekitar 267 judul buku Al-Qanun fi at-Tibb di bidang kedokteran. Ibnu Rus atau di barat dikenal dengan Averroes, seorang filsuf, dokter, sekaligus pakar fikih dari Andalusia, Spanyol hari ini. Az-Zahrawi, kelahiran Cordoba, dokter bedah, yang bahkan peralatan bedahnya masih dipakai sampai hari ini. Di bidang astronomi bermunculan para pakar seperti Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqas, Az-Zarqali dari Cordoba, Ibnu Haytham. Dalam bidang matematika dikenal beberapa nama tokoh Al-Khawarizmi dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yang hari ini keilmuannya diambil dari nama beliau, algoritma. Di bidang fisika ada tokoh Abdurrahman Al-Khazini, Al-Kindi, dan lain-lain. Di bidang kimia, Bapak Kimia Jabir Ibnu Hayyan yang diakui oleh dunia. Ada juga Abbas Ibnu Farnas. Selain ahli kimia, Abbas Ibnu Farnas juga seorang fisikawan yang menjadi orang pertama yang bisa terbang ke langit. Tentunya terinspirasi di dalam Al-Quran. Di bidang sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak pemikir terkenal. Ada Ibnu Jubair dari Valencia, Andalusia. Ada juga di Maroko Ibnu Battuta yang sangat terkenal dengan catatan perjalanan ke Nusantara. Ada juga Ibnu Al-Khatib di Cina, ada Laksamana Cheng Ho. Ada juga Ibnu Khaldun, Ibnu Qutaibah. Dalam bidang geografi ada Zamakhsyari Al-Khazali. Ada Muhammad Ibnu Ali Az-Zuhri. Ada Al-Adrisi. Juga Muhammad bin Ahmad Al-Maqdisi. Bahkan bapak matematika kita, seorang muslim, Al-Khawarizmi, juga seorang pakar geografi dengan judul kitab surah Al-Ard. Geometri adalah cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Ilmu geometri dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan para perancang bangunan agar kokoh dan tahan terhadap goncangan serta tahan lama. Tokoh-tokoh diantaranya Al-Khawarizmi, An-Nuraizi, Ali Hasan Ibnu Haytham, dan Umar Khayyam. Di bidang kesenian, tentunya Anda tidak asing dengan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tentunya ini merupakan diambil dari huruf hijaiyah. Tokoh yang terkenal di bidang seni adalah Al-Hasan Ibnu Nafi yang juga diberi gelar Zariyah. Studi-studi musikal Islam diprakarsai oleh para teoretik yang memiliki cabang ilmu yang tadi, ada Al-Kindi, Avicenna, Al-Farabi. Banyak risalah musikal yang telah ditulis oleh para tokoh Islam seperti Nasiruddin Tusi dan Kutubuddin Az-Zairazi yang lebih banyak menyusul teori-teori musik yang sampai hari ini berkembang di Eropa. Bahasa dan sastra. Tokoh yang terkenal ada Al-Qali, seorang profesor Universitas Cordoba, lahir Armenia. Kepustakaan yang terkenal Al-Hakam dengan jumlah buku lebih dari 400.000 bukuan. Di bidang fikih, di antara tokoh fikih yang terkenal adalah 4 imam pendiri mazhab fikih, yaitu Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Di samping itu masih banyak tokoh-tokoh para pakar fikih yang lainnya, seperti Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, Munzir Ibnu Sa'id Al-Baluti, Ibnu Hazm, dan lain-lain. Di bidang tasawuf, di samping pada aspek hukum syariat, aspek spiritual juga mengalami kemajuan. Tasawuf merupakan bagian dari aspek keagamaan dalam Islam yang menyentuh sisi ruhiyah dan spiritual. Tokoh yang terkenal ceritanya ya Rabi'atul Al-Adawiyah.
Berikut kemajuan kebudayaan dan seni arsitektur dalam bangunan-bangunan dan kebudayaan dalam masa kejayaan Islam. Penyebab kemajuan umat Islam: yang pertama, terjadinya asimilasi; yang kedua, pluralistik; yang ketiga, stabilitas ekonomi, semangat dalam keilmiahan, dan juga ketakwaan. Penyebab kemunduran kaum muslimin: yang pertama, karena terjadinya pemimpin yang tidak amanah, jauh dari Al-Quran, cinta dunia, hedonisme, KKN. Sekian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ilmu tadi. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.